Kepada amoral yang terkasih, baru saja aku menerima surat darimu tentang musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku tentang bagaimana mengatasi akibat dari semua itu. Umumnya manusia menyalahkan Tuhan, padahal ini bencana alam. Alam bergeser dari taksirnya menuju takdir yang baru dalam kurun ruang dan waktu. Kalau boleh kujawab, bisa saja itu. Kalau menurut keyakinanmu begitu. Tapi, bolehkah aku bertanya tentang satu hal? Manakah yang lebih dulu ada? Tuhan atau alam? Tapi, kau tak pernah menjawab dalam surat-suratmu kepadaku tentang pertanyaan tersebut. Kau malah bertanya tentang fenomena alam yang logis atau tidak. Selalu kau bertanya tentang alam dan Tuhan. Tak pernah aku mendengar jawaban dari apa yang telah kujawab kepadamu sebelumnya. Mengapa? Adakah kebimbangan di dalam dirimu? Atau adakah ketakutan dengan pertanyaanmu itu sendiri? Lalu, mengapa kau selalu bertanya tentang itu? Selalu bertanyanya kepadaku. Apakah kau tengah menguji diriku? Kalau boleh kujelaskan, tak pernah sedikit pun aku meragukan apapun itu tentang Tuhan. Karena bagiku, itu bukanlah hal yang harus untuk diperdebatkan. Tuhan bagiku adalah teman kreatif yang menyejukkan, mencintai, mengasihi, menyayangi, dan mencitrai hidup kita dari awal hingga akhir hayat di kandung badan. Tak secercah pun kan kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita sang pemberi harapan. Meski kadang aku bimbang saat-saat aku menghadapi realitas hidup yang menghisapku detik per detik. Kadang keserakahanku menggodaku untuk menuju jalan terang melalui jalan yang penuh dengan konflik, korup, chaos, dan sebagainya. Lalu, kau tahu apa yang kulakukan? Aku menulis puisi, prosa, novel, sajak, dan sebagainya. Hanya sekedar untuk menghindari birahi yang akan menimbulkan luka di dalam jiwa. My dear amoral, aku tahu kau penuh dengan rencana. Tapi pernah aku bilang padamu kan, jadilah inti sejati dari akal sehatmu. Karena itu merupakan awal dari citra realitas yang akan kau jalani kelak. Namun, kau malah bertanya dengan panjang lebar. Seperti kau bertanya tentang mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Mengapa tidak alam yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Terkadang pertanyaanmu memang agak bodoh. Ya, terkadang-kadang. Tapi akhirnya aku jawab juga kan. Wajar, itulah yang namanya interaksi. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang kujawab, kau tak lagi bersurat kepadaku. Kau seolah hilang dalam gaib semesta. My dear amoral, yang hilang bersama waktu. Di manakah kau kini? Apabila kau sedang menyaksikan pertunjukan ini, sebenarnya aku telah mati. Ya, aku telah mati. Karena aku kehilangan kehidupan atas pertanyaan-pertanyaanmu yang menggelitiku untuk dijawab. Dari kematianku kini, aku dengan leluasa
dapat melihat semua kebohonganmu, bagaimana kau bermain dengan malaikat hitam, membunuh, membantai semua talenta-talenta yang penuh dengan kebaikan, yang kau labeli dengan popularitas dan kau sebut sebagai orang terkasih. Yang kau sebut sebagai orang terkasih. Lalu dari kematianku kini, aku dengan leluasa melihat nuranimu. Benarkah masih ada? Tidak. Kau tak bisa lagi berbohong padaku. Sekarang baru aku tahu, Tuhan yang kau tanyakan padaku, sebenarnya kau hanya butuh sebuah pengakuan tentang siapa yang berhak membunuh dan mempertahankan kreativitas, kau atau Tuhan. Itu kan esensinya. Sudah kukira kau itu busuk. Kau tak bisa lagi membohongiku. Aku melihat semua kebohongan-kebohonganmu yang penuh dengan kebusukan. Kau bersembunyi. Kau bersembunyi dari sudut-sudut pandang sambil kau menikmati vodka dan menghisap jempol kakimu sendiri. Lalu kau bergoyang-goyang di atas dolarmu dan sambil menghitung profit keuntungan yang kau dapat. Celaka betul. Sebuah akrobat dari pesulap, seperti simbol cinta dan keserakahan. Dari tempatku kini, aku bisa dengan leluasa melihat nuranimu. Benarkah masih ada? Kau tak bisa lagi berbohong. Sekarang aku tahu, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang kau tanyakan kepadaku, kau hanyalah menginginkan sebuah pengakuan tentang siapa yang lebih pantas membunuh dan mempertahankan kreativitas, kau atau Tuhan. Itu kan esensinya. Mengapa kau tak langsung bertanya padaku saat aku masih hidup? Apakah kau tak punya keberanian lalu mengatakan kau adalah Tuhan yang baru di ruang-ruangmu, di hadapan orang yang kau sebut terkasih? Lalu kau memang biadab. Kau menuhankan dirimu di hadapan orang yang kau sebut terkasih. Katakanlah aku pengkhianat atau apapun itu tentangku, tapi satu hal yang harus kau tahu, tak akan pernah aku menundukkan diriku di hadapan Tuhan seperti dirimu. Ya Allah, ya Rob, sudah lama aku tak menyebut namamu. Aku tersesat, aku disesatkan, aku dibutakan oleh popularitas dan peradaban amoral. Aku celaka, aku durhaka, aku api, dan aku amuk. Amoral terkasih, ingat, saat kau menghadapi Sang Khalid, ada hal yang tak bisa kau pungkiri. Matamu, mulutmu, telingamu, dan seluruh pori-pori yang ada di tubuhmu, semuanya akan berubah menjadi naga yang siap mencekam dan mencabik-cabik seluruh ruhmu.